Anda itu adalah seorang presiden. Ada apa? Ada masalah apa Anda dengan Islam? Ada apa? Hei kamu, kenapa kamu begitunya dengan Islam? Masya Allah. Udah gak sabar aku. Hei, kita opening aja langsung. Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Cocok itu Pak Macron itu harus butuh semacam perawatan mental. Wih, ini mobil polisi. Wow. Ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya sama kayak aku, ada apa Islam di dunia ini? Ada apa? Ada apa? Hah? Dan biar apa ya? Biar nyambung pembicaraan kita dari sekarang, dari video ini sampai video seterusnya, kalau kita membahas ini jadi relate gitu. Jadi pas gitu, masuk gitu pembahasannya. Jadi aku mau bahas dari awal banget yang ini adalah luar biasa sekali. Ada salah satu majalah yaitu Charlie Hebdo, guys. Charlie Hebdo ini surat kabar satir dari Prancis, melampirkan kartun, laporan, dan lelucon. Tapi belakangan ini majalah itu dikecam umat muslim sedunia, guys. Kenapa? Langsung aja kita lihat apa penyebabnya ya. Majalah tadi dikecam umat muslim karena apa? Ini kita lihat. Charlie Hebdo kembali menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Oke. Penerbitan ini langsung memicu reaksi keras umat muslim di dunia. Oke, ini kita bisa dilihat di upload tanggal 2 September 2020. Video ini diupload, artinya kan kejadian ini sebelum tanggal 2 September. Ingat ya. Tuh. Charlie Hebdo kembali menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Oke. Pihak redaksi Charlie Hebdo beralasan langkah penerbitan karikatur tersebut untuk melengkapi laporan khusus tentang kelompok bersenjata yang menyerang kantor Charlie Hebdo 5 tahun silam. 17 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka parah. Oke, jadi kasus ini berawal dari majalah Charlie Hebdo, yaitu adalah majalah yang menampilkan kartun, laporan, polemik, dan lelucon. Terus ini ada berita, kita baca dulu beritanya ya. Pemampangan kartun menghina Nabi Muhammad SAW yang diproyeksi ke gedung-gedung pemerintah Prancis selama beberapa jam pada Rabu malam di Montpellier dan Toulouse dinilai peneliti kajian Sakofah Islamiyah, Tafsir dan Balaghah Irfan Abu Nafid sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam. Ya, ini ada apa gitu, ada apa? Mari kita langsung aja kita lihat apa respon dari seorang presiden Turki, guys. Ini dia kasusnya, guys. Guru di Prancis dipenggal. Nama guru itu adalah Samuel Paty. Guru di Prancis dipenggal pada Jumat sore 16 bulan 10 2020. Nggak lama ya setelah video ini, beberapa hari sebelum video ini diupload. Jadi video ini yang kalian sekarang tonton ini jadi masih baru-baru aja ya. Pelaku adalah remaja Chechen bernama Abdullah Anzorov, 18 tahun. Kasus bermula saat Paty menunjukkan karikatur Muhammad sebagai kebebasan berekspresi. Jadi guru tersebut, Samuel Paty, menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad, guys. Gambar karikatur Nabi Muhammad. Ingat itu. Itu si Samuel Paty ya, guru di Prancis. Kemudian Anzorov disebut datang ke tempat Paty mengajar dan minta ditunjukkan sosok Paty. Paty dibuntutin dan diserang saat berjalan, di mana dia dilukai di kepala sebelum dipenggal. Anzorov lalu unggah perbuatan itu di Twitter. Dia menulis kalimat menghina Presiden Prancis. Polisi langsung mengkonfrontasi Anzorov setelah menerima laporan dari masyarakat. Anzorov sempat menembakkan airsoft gun miliknya ke polisi. Si murid tadi ya, yang 18 tahun tadi. Penegak hukum pun membalas dengan melepaskan tembakan dengan yang mengenai Anzorov. Dia sempat bangkit sebelum kemudian ditembak hingga 9 kali, guys, ditembak sama polisi. Oke. Saat diperiksa pihak berwenang temukan pisau
yang dipakai untuk membunuh Fatih. Fatih ini guru ya. Sebelum aku memberi pendapat, mari kita tonton dulu pendapat Akhina Erdogan ya. Akhina Erdogan, pemimpin Turki guys ya. Pemimpin Turki itu adalah Akhina Erdogan guys. Mari kita lihat. Setelah membiarkan pelecehan terhadap Nabi Muhammad dan memajang gambar kartun penghinaan di salah satu kantor pemerintahannya. Jadi kartun itu dipajang di kantor pemerintahannya si Macron. Macron ini adalah presiden Prancis guys. Oke. Dengan dalih kebebasan berpendapat. Mari kita lihat. Ini dia. Ini dia. Mari kita dengar simak apa kata Akhina Erdogan ini guys. Sebagai muslim, apakah kita pernah melakukan hal yang serupa? Kita tidak melakukannya, tidak akan melakukannya. Biz Hristiyanların mabetlerine yaptık. Yapmadık ve yapmayız. Dengan adanya serangan terhadap hak-hak umat Islam yang merupakan warga negara kita, fanatisme di Eropa kini memasuki babak baru. Gokil. Eropa sebenarnya sedang mempersiapkan akhir dari mereka sendiri dengan cara melakukan perang terbuka terhadap Muslim guys. Luar biasa. Seorang Erdogan menyatakan bahwa akhir-akhir ini mereka sendiri dengan cara melakukan perang tuh. Jika negara Eropa ingin mempertahankan posisi mereka dalam sistem global, yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce maka mereka harus membuang jauh-jauh penyakit Islamophobia di dalam tubuh mereka. Jika tidak, maka penyakit ini akan menghancurkan seluruh Eropa dari Prancis hingga Jerman. Gokil. Apa masalah Macron dengan Islam? Apa masalahnya dengan Muslim? İslam'la derdi nedir? Oke. Müslümanlarla derdi nedir? Macron butuh semacam perawatan mental. Oh siap. Siap Akhina Erdogan, mantap. Bener cocok tuh kayak cocok itu. Pak Macron itu harus butuh semacam perawatan mental. Udah agak terganggu ya kan. Kita tengok mentalnya udah agak terganggu. Apalagi yang harus dikatakan ketika melihat ada kepala negara yang tidak meyakini badannya kebebasan beragama. Wah, semangat nih kalau udah Akhina Erdogan ngomong nih, aku tuh semangat gitu. Waduh, panutan sekali ini guys. Dan berperilaku menentang jutaan rakyatnya sendiri yang memiliki keyakinan berbeda. Bu şekilde davranan bir devlet başkanına başkan edilir. Pertama-tama lakukanlah pemeriksaan mental. Wih, dua kali Akhina Erdogan ini menyatakan bahwa cobalah untuk diperiksa mentalnya si Macron nih, Pak Macron. Lucunya Prancis yang bangga dengan kebebasan berpendapatnya mengecam dan tak terima dengan ucapan Erdogan. Siap. Jadi Macron tidak terima dan mengecam ucapan Erdogan. Prancis telah membuat geram umat Islam seluruh dunia. Oke. Itu dia guys ya. Dan juga bukan hanya Erdogan, tapi Muslim Prancis turun ke jalan-jalan kota Prancis akibat penghinaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demo juga dilaksanakan di negara-negara Jazirah Arab memprotes tindakan Presiden Prancis Pak Macron ya. Malcolm apa siapa namanya tadi presidennya? Macron tuh kayak makanan yang pedas loh, Macron. Bu. Ini dia videonya, Muslim Prancis turun ke jalan-jalan kota Prancis. Kota Paris, sorry. Gokil. Rame ya. Wow, gokil. Ini mobil polisi. Wow. Gokil. Allah. Mobil polisi ya? Ngeri. Seram ya guys ya, seram ya, gokil. Jadi apa sebenarnya hukum orang yang melecehkan Nabi? Jadi kalau misalnya pelaku pelecehan tersebut adalah seorang muslim, jelas dia menjadi murtad karena
dalam Islam, takzim para Rasulullah termasuk sesuatu yang ditegaskan oleh Allah. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh kafir, maka itu menunjukkan permusuhan yang menjadi alamat dari kafir. Harbi fi'an, ini permusuhan yang nyata. Sebenarnya gini, aku tuh dari SD udah dapat ilmu kayak gini. Kalau kalian mimpi bertemu Nabi, boleh kalian ceritakan, tapi tidak untuk digambarkan. Gambar itu takzim pada Rasulullah tuh. Takzim adalah suatu totalitas dari kegiatan jiwa yang direalisasikan dengan perilaku, dengan sujud sopan santun, menghormati orang lain dan mengagungkan guru. Jadi seperti kita mengagungkan Rasulullah, itu kita takzim pada Rasulullah seperti itu, dan itu tidak boleh dilakukan seperti menggambarkan sosok Rasulullah seperti itu. Jadi ini sepertinya sudah mulai ada rencana perang ini guys, perang bukan hanya di Indonesia aja ya, perpecahan ini, Islam dipecah-pecah kayak gini ya, tapi di luar negeri juga ini udah mulai nih ya. Termasuk ada berita dari ini ya, Paul Pogba. Yang ngerti Paul Pogba aja Pak? Pemain bola diisukan mengundurkan diri dari timnas Prancis gara-gara ucapan presidennya guys. Gara-gara Pak Macron tadi ya. Pogba membuat keputusan itu diduga karena pernyataan yang diucapkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelumnya Macron mengatakan bahwa kejahatan terorisme Islam guys, terorisme Islam harus ditangani dengan tegas. Wow. Komentar Macron itu muncul dengan latar belakang pemenggalan Samuel Paty, seorang guru yang dibunuh. Yang tadi kita bacain beritanya kan, menunjukkan karikatur murid-muridnya Nabi Muhammad kepada murid-muridnya dalam perjalanan tentang kebebasan berbicara awal bulan ini. Macron menyebut pembunuhan Samuel Paty sebagai serangan teror Islam guys. Itu Macronnya yang ngomong. Jadi ya, Macron bersumpah bahwa Prancis tidak akan menyerah soal kartun Nabi dan menyatakan Paty dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan kita. Guys, ini nih gawat nih guys. Menurut laporan dari berbagai sumber berita di Timur Tengah yang dimuat oleh Republic World dan The Sun, Pogba marah dengan pernyataan itu dan akhirnya ia memilih mundur dari timnas Prancis guys. Tepuk tangan dulu buat Pogba. Gila, Pogba ini muslim sejati juga ini kayaknya nih ya kan. Paul Pogba ini. Kita belum tahu nih Muhammad Salah seperti apa ya kan. Tapi Muhammad Salah bukan di Prancis ya. Mana sih Muhammad Salah itu? Tapi dari pihak Pogba sendiri maupun asosiasi sepak bola belum mengeluarkan pernyataan resmi. Seperti diketahui, Pogba merupakan salah satu pemain Les Bleus yang memeluk agama Islam. Salah satu muslim. Dalam beberapa kesempatan Pogba kerap mengunggah momen ketika dirinya sedang beribadah atau di rumah atau umroh. Pogba mulai karirnya bersama timnas Prancis pada tahun 2013 dan ia menjadi peran sentral dalam kemenangan tim meraih gelar Piala Dunia 2018 di Rusia. Bahkan pemain berusia 27 tahun itu turut menyumbang gol pada partai final ajang tersebut melawan Kroasia. Di Rusia saat ini memang terlalu dini bagi Pogba untuk menggantung sepatu Les Bleus. Oke, pemain kelahiran Lagny-sur-Marne Prancis itu memperkuat timnas sejak tim junior guys. Ya, jadi ini Pogba ini udah lama banget di timnas Prancis ini. Oke, itu ya. Jadi seperti kayaknya muslim-muslim berkualitas ini mulai bermunculan ya. Seperti kemarin Khabib Nurmagomedov itu menunjukkan kualitas orang muslim itu seperti apa. Ya kan, di tengah suksesannya dia disuruh berhenti, ibunya dia langsung berhenti. Dan ini Paul Pogba diisukan mengundurkan diri. Terus akhina Erdogan, Masya Allah, mengencam mengatakan bahwa emang butuh perawatan mental katanya, perawatan atau apalah tadi kan, pokoknya harus diperhatikan mentalnya Pak Macron tadi. Jadi menurut kalian tuh seperti apa ini? Islam sekarang tuh seperti apa? Apakah ini adalah tanda-tanda hari kiamat sudah mulai dekat? Allahu alam, kita nggak tahu. Apakah ini adalah di tengah-tengah pandemi ini pengalihan isu atau seperti apa? Jadi mungkin sampai sini aja videonya. Gemes juga ya kalau Islam diserang ya. Upaya penusukan Syekh aja segitunya, umat muslim mengecam orang yang kayak gitu, ya kan?
Ini dunia weh, dunia, bukan main-main weh, dunia. Ini Pak Macron ini agak kurang ini mentalnya. Makanya tadi akhirnya Erdogan bilang agak ditengok-tengok, perhatikan dulu mentalnya, sehat enggak, kan? Oke, udah mungkin sampai sini ada videonya ya. Terima kasih udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini ya, see you the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, dengarkan. Sehat-sehat kok ya Pak Macron. Buat akhina Erdogan, semoga antum ente itu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ingatlah, ingat, mohon diingat, ada yang sambung hidup hingga berkeringat.